Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kertas kerja, tetapi banyak request yang tanya, kakak itu nyusun kertas kerjanya pakai Excel itu gimana caranya? Nah, kali ini saya akan memberitahu kalian cara kerja saya ketika membuat kertas kerja, tapi ini masih sederhana ya. Karena memang saya sebenarnya jujur aja membuat kertas kerja masih sederhana, masih hanya dengan rumus nambah kurang, copy paste, dan penjumlahan. Itu aja sih, saya nggak pakai rumus yang aneh-aneh untuk menyusun kertas kerja ini. Nggak ada rumus if apa atau apa di NSD ini nggak ada. Nah, bisa kalian lihat perintahnya di sini di NSD nggak ada rumus yang aneh-aneh. Oke, simak video ini ya. Oh ya, kalian juga nanti bisa mengunduh kertas kerja kosong ini, blanko yang kosong untuk kertas kerja, lihat di kolom deskripsi. Ini biasanya kan yang saya tampilkan ketika saya presentasi kan hanya ini ya, biar teman-teman itu fokus dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kali ini saya buka sampai atas-atasnya. Nah, kenapa yang punya saya ini Excel-nya bisa putih polos ya? Karena tidak saya tampilkan kotak-kotaknya. Nah, ini green deal-nya. Kalau saya ngomongin. Ini nggak saya centang. Nah, ini saya centang ya. Nah, muncul kan? Sama kan Excel biasa ya. Kemudian biasanya yang pertama kan kita isi neraca saldo. Nah, kalau neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini saya ketik manual. Saya tidak pakai rumus apapun. Ini bisa kalian lihat nih di perintahnya ini ketik manual kan? Tidak pakai rumus di jurnal penyesuaian juga ketik manual ini. Saya ketik aja. Nah, kalau strip ya strip nih bisa dilihat di perintahnya di sini. Strip memang strip aja. Nah, kalau sudah selesai dijumlah. Kalau bisa jumlahnya diberi warna yang berbeda ya, biar bisa tampak. Nah, misalnya ini saya beri warna kuning. Nah, kayak gini. Kemudian di NSD ini saya juga sebenarnya manual, jumlahinya manual ya. Atau kalau misalnya kayak kas ini kan nggak perlu dijumlahin ya. Nah, karena nggak perlu dijumlahin, saya tulis aja di sini sama dengan, kemudian saya posisikan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk persediaan barang dagang, karena yang dipakai yang 50 juta, maka saya kopinya dari 50 juta hanya sama dengan, kemudian saya pindahkan ini ke sini. Nah, saya enter. Udah gitu aja. Kemudian piutang dagang, nah ini karena masih sama di neraca saldo ya, saya posisikan di neraca saldo. Nah, sama kan? Kemudian perlengkapan, nah kalau perlengkapan ini perlu cari selisihnya ya. 500.000 dikurangi 200.000, maka sama dengan taruh di 500.000 dikurangi 200.000. Nah, hasilnya 300.000 di posisi debit. Kemudian ini peralatan karena masih sama, ya tinggal kita samakan di sini. Nah, kemudian karena ini kemudian jurnal penyesuaiannya kosong ya. Nah, kalau kosong ini bisa kita tarik aja. Nah, ditarik. Ini kita tarik ke kanan juga. Nah, kemudian setelah tarik kanan, tarik ke bawah. Tarik ke bawah tapi sampai ini aja. Jangan sampai ke sama dengan ini. Ini kosong ya, harus kosong. Nah, ini angkanya udah ngopi paste dari neraca saldo. Kemudian kolom yang nggak terpakai ini bisa tinggal di strip aja kayak gini. Nah, kalau udah dirapiin aja. Dirapiin biar posisinya ada di tengah. Nah, kita pilih yang tengah. Manual kan sebenarnya saya. Saya nggak pakai rumus aneh-aneh kok. Salah. Ini ya. Nah, kemudian ikhtisar laba ruginya ini debit 4 juta, kredit 50 juta, berarti kita cari selisihnya ya. Ini kita strip dulu, berarti selisihnya lebih besar di kredit ya, lebih besar di kredit sebesar berapa ini? 50 juta kurangi 4 juta, 46 juta. Nah, saya tulis saja di sini 46 juta, manual. Nah, kalau ini center, saya ganti. Nah, gini biar dia agak ke kiri. Kemudian ini beban. Nah, karena ini sama ya, tinggal kita samakan aja. Nah, samakan, kita tarik. Nah, dah. Tidak ada yang perlu dirapikan lagi, berarti sudah. Kalau udah dijumlah,
Jumlahnya pun sama sebenarnya, sum ya, sama dengan sum. Atau karena ini sudah ada sama dengan sum, ini tinggal kita tarik aja yang sama dengan di sini. Nah, kita tarik. Kemudian jangan lupa kasih warna yang berbeda. Nah, kalau misalnya kasih warna merah berarti tulisannya putih. Ini kan kalau jumlahnya udah sama, udah betul. Kemudian sekarang kita ke kolom laba rugi dan neraca. Nah, ini saya biasanya ngisinya bersamaan ya. Kita lihat nomor akunnya, nomor 1, 2, 3. Nah, sampai sini tuh pindahin ke neraca. Pindahin ke neraca berarti ini angkanya dari NSD. Nah, kalau sudah copy paste aja. Nah, tinggal di geret-geret aja. Sampai sini ya, sampai sini aja. Kalau udah dirapihin. Nggak ada yang istimewa kan pekerjaan saya ini. Eh, apa? Cara saya memindahkan kertas kerja, menyusun kertas kerja ini. Nah, kemudian karena ini nomor 456 itu dipindahkan ke laba rugi ya, kita ngopinya di laba rugi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tarik aja. Nah, sudah rapi. Kemudian ini kolomnya masih kosong. Kolomnya masih kosong, kita strip aja kalau kosong. Nah, kita copy dari sini untuk kolom yang tidak terpakai biar rapi. Iya. Kemudian nih, ikhtisar laba rugi, beban nih, 3 ini pindahkannya ke laba rugi, ke laba rugi. Berarti ini masih ya, masih lanjut ya. Sampai sini. Kita tarik-tarik aja. Sudah, kemudian utang dan administrasi bank ini, utang dan piutang. Utang piutang masuk ke neraca, berarti ini kita pindahkan ke sini. Kemudian yang terakhir pendapatan bunga ini pindahkan ke laba rugi, berarti di sini. Nah, tinggal kita copy aja deh. Udah gini aja. Kalau sudah dijumlahkan, oh ini rapiin dulu. Nah, kolom-kolom yang kosong kayak gini rapiin dulu. Cepet kan sebenarnya nyusun kertas kerja itu nggak susah. Kalian nanti bisa mengunduh form ini dilihat di kolom deskripsi ya. Ini tinggal ditarik aja. Nah, kasih warna yang beda ya, jangan yang sama biar nanti nggak bingung. Misalnya saya kasih warna hijau deh. Hijau tulisannya hitam. Nah, ini kan angkanya berbeda-beda ya. Maka ya saya kasih warna berbeda-beda karena angkanya beda-beda. Yang ini warna ini, kemudian yang ini warna abu-abu misalnya. Agak sama ya abu-abu ya. Ini deh. Nah, kemudian yang ini warna suka-suka kalian mah ini mah. Kalian mau ngasih warna apa mah suka-suka kalian ya. Nah, ini. Kalau udah kan dicari selisihnya nih. Selisihnya ya sama. Sama dengan yang besar kurangi yang kecil. Ini yang sisi neraca sama dengan yang besar kurangi yang kecil. Nah, kalau udah tinggal dijumlahin aja sama dengan ini kenapa nggak ada? Si warna hitam sama dengan ini ditambah ini. Nah, sudah tinggal tarik garis. Kolom yang nggak terpakai di strip. Copy aja deh.
Kalau kalian tadi ketemu seperti itu, coba dikasih ini tanda kutip dulu, terus strip. Nah, oh masih sama ya. Atau zoom, coba pakai zoom ya. Nah, kita tarik garis. Oh ya, oh pakai zoom berarti dia maunya. Oh, ini karena ini saya kasih warna kuning, yang ini satu sisi ini saya kasih warna merah. Nah, sama ya, debit kredit hasilnya sama, ini debit kredit juga hasilnya sama. Nah, seperti ini sebenarnya saya membuat kertas kerjanya. Kemudian, oh ya, satu lagi, ini di bagian ikhtisar laba rugi nih, poin penting. Kalau kalian mau membuat seperti ini boleh, ini kan berarti mencari selisih ya. Kalau kalian mau menulis ulang, ada beberapa buku literatur ini ditulis ulang, di neraca saldo disesuaikan dan laba rugi. Itu sama. Coba ya, ini kita buktikan. Selisihnya nanti tetap 16.131. Ini coba 16 juta saya tulis di sini 16.131. Nah, nanti pasti hasilnya sama dengan ini ya kalau saya tulis ulang. Ini tinggal saya copy, ini saya tulis ulang, tidak saya cari selisihnya. Nah, iya kan, ini juga tulis ulang kan. Jumlahnya memang beda ya, di sini jumlahnya dengan tadi jelas beda. Tetapi selisihnya sama. 16.131. Nah, ini sama kan. Jadi, karena memang intinya tidak di jumlah yang ini. Inti kertas kerja itu ini loh, di selisihnya. Selisihnya ini tuh harus sama. Nah, selisihnya dengan metode yang pertama tadi dengan metode yang ditulis ulang ini sama kan. Jadi nggak masalah, nggak usah diributin. Kak, ini caranya kok seperti ini seperti ini. Itu semua hasilnya sama. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video saya. Mungkin seperti ini cara saya membuat kertas kerja, masih sederhana sekali. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.